Skandal menjijikan suamiku dan babysitterku. Episode 2. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Bu, Ibu Arini, suara lirih Mbok Narti terdengar dari balik pintu, seperti bisikan yang menghembus keheningan malam. Aku menghela nafas panjang, mencoba meredakan debaran jantungku yang terasa seperti genderang perang. Dengan tergesa, aku meninggalkan brankas yang masih terbuka begitu saja, dan berlari ke arah pintu untuk membukanya. Ayo cepat, Mbok. Hampir saja aku jantungan gara-gara si Mbok, bisikku sambil menarik tangan Mbok Narti ke dalam kamar. Begitu pintu tertutup kembali, aku bersandar di sana, mencoba menenangkan diri. Tanganku menyentuh dada, merasakan detak jantung yang masih terpacu seperti habis berlari jauh. Ya Allah, syukur aku masih hidup. Jantungku hampir copot tadi. Aku bergumam setengah bercanda, berusaha memecah suasana tegang. Aku pikir tadi Mas Ahmad yang datang, Mbok, ujarku dengan suara sedikit bergetar. Hampir saja aku benar-benar mati berdiri. Mbok Narti mengangguk pelan, tapi wajahnya nampak serius. Justru saya kesini mau kasih tahu itu, Bu. Saya lihat tadi Bapak tidak jadi masuk ke kamar Sekar, tapi Bapak keluar lewat pintu belakang. Entah mau kemana. Alisku mengeriyit. Rasa penasaran bercampur kegelisahan mulai merayap di benakku. Keluar? Lewat pintu belakang? Loh, kenapa? Tanyaku sambil mencoba mencerna informasi itu. Tadi saya intip, Bu. Saya takut kalau Bapak benar-benar ke kamar Mbak Sekar. Tapi pas lihat Bapak keluar, saya buru-buru mau kasih tahu Ibu. Ponsel saya malah mati. Kalau saya menunggu dicas dulu, saya takut Ibu keburu keluar dan malah ketahuan sama Bapak. Jelas Mbok Narti, nadanya penuh penyesalan. Aku menghela nafas lagi. Rasa bingung melingkupi pikiranku. Haruskah aku merasa lega karena Mas Ahmad tidak jadi masuk ke kamar Sekar malam ini? Atau justru kecewa karena kehilangan kesempatan untuk memergoki mereka? Enggak apa-apa, Mbok. Kalau memang tidak jadi malam ini, lain kali kita pasti bisa memergoki mereka, kataku akhirnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Aku melirik Mbok Narti yang masih nampak gelisah. Sekarang si Mbok kembali saja ke kamar. Jangan sampai Mas Ahmad curiga kalau si Mbok lama-lama di sini. Oh iya, jangan lupa cas ponsel si Mbok ya. Kalau nanti ada suara-suara yang mencurigakan dari kamar Sekar, langsung kabari saya ya, Mbok. Mbok Narti mengangguk patuh sebelum berbalik menuju pintu. Aku memandang punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu, lalu mengunci pintu kembali. Dalam hati aku berjanji, jika malam ini belum waktunya, aku akan bersabar. Tapi pada saatnya nanti, kebenaran harus terungkap. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan bisa lari lagi. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, ujar Mbok Narti pelan sebelum melangkah pergi. Hati-hati ya, Mbok. Jangan sampai ketahuan Mas Ahmad. Aku mengingatkan dengan nada waspada. Mataku mengawasi pintu untuk memastikan tidak ada yang melihatnya keluar. Setelah kepergian Mbok Narti, aku menarik nafas panjang dan berbalik ke arah brankas yang masih terbuka. Dengan cekatan, aku mulai merapikan dokumen-dokumen di dalamnya. Setelah semuanya tersusun rapi, aku memindahkan isi brankas itu ke brankas lain yang terletak di laci nakas di sisi tempat tidurku. Brankas kecil ini memiliki kombinasi yang hanya aku ketahui. Dan sejauh ini, Mas Ahmad tidak pernah memperdulikannya. Dia selalu menganggap brankas itu hanya berisi hal-hal sepele, seperti perhiasan atau dokumen lama. Langkah ini aku lakukan semata-mata untuk menjaga-jaga.
Entah mengapa, belakangan ini aku merasa suamiku berubah menjadi orang yang tidak aku kenali. Manusia memang mudah berubah, bukan? Hari ini mereka bisa menjadi pasangan yang setia, tetapi siapa sangka esoknya malah berkhianat. Aku mendesah pelan, mencoba menekan rasa marah yang membuncah. Mulutnya sibuk merangkai kata cinta, tapi hatinya sibuk mendua. Betapa munafiknya dia. Setelah memastikan semua barang berharga aman, aku berjalan menuju pintu penghubung antara kamarku dan kamar anak-anak. Aku ingin memeriksa keadaan Rafa dan juga Naufal. Sebagai seorang ibu, aku merasa tenang jika bisa melihat mereka langsung. Terutama karena aku harus menyusui Rafa setiap 2 jam sekali. Saat membuka pintu, aku melihat kedua putraku terlelap dengan damai. Wajah polos mereka seolah mengusir sebagian beban di hatiku. Namun tidak bisa aku pungkiri, rasa sakit itu tetap ada. Bagaimana mungkin Mas Ahmad dan Sekar tega menghancurkan kebahagiaan kedua anakku? Aku mendekat, membelai lembut rambut mereka. Naufal, Rafa, Bunda janji kalian akan tetap bahagia. Apapun yang terjadi nanti, Bunda akan melindungi kalian. Setelah memastikan mereka baik-baik saja, aku kembali ke kamarku. Namun pikiranku tetap berputar-putar, terutama tentang keberadaan Mas Ahmad. Sudah hampir tengah malam, tapi dia belum juga masuk ke dalam kamar. Kemana dia pergi? Atau mungkin dia sudah berada di kamar Sekar sekarang? Aku menggigit bibirku, mencoba menekan rasa marah yang kembali membuncah. Tapi aku tahu, aku harus menjaga ketenangan. Sebagai seorang ibu yang menyusui, aku tidak boleh membiarkan emosiku mengacaukan kesehatan dan produksi ASIku. Sudahlah, aku membatin, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Lebih baik aku tidur dulu. Jika nanti ada tanda-tanda dari Simbo, aku bisa melanjutkan rencanaku. Aku mematikan lampu di kamarku, menyelimuti tubuhku, dan mencoba memejamkan mata. Namun dalam hatiku, aku terus menyusun strategi, karena aku tahu malam ini mungkin hanyalah awal dari apa yang akan terjadi. Rasa kantuk mulai menyergapku begitu aku memejamkan mata, mencoba mengabaikan segala kekacauan yang terus berputar dalam pikiranku. Namun tiba-tiba, samar-samar aku mendengar suara pintu yang terbuka. Tanpa perlu membuka mata, aku tahu siapa itu. Itu Mas Ahmad. Dari langkah kakinya, aku bisa merasakan ada nada yang tergesa-gesa. Dia mendekat ke tempat tidurku, seolah ingin memastikan sesuatu. Tetapi kemudian langkahnya menjauh lagi. Bahkan suara pintu yang dia coba tutup perlahan tetap terdengar jelas di telingaku. Dasar kamu, Mas, pengkhianat tidak tahu diri. Bagaimana kamu bisa begitu tega? Aku tetap diam, pura-pura tertidur sampai yakin dia benar-benar pergi. Ketika suasana kembali hening, aku membuka mata perlahan. Tatapanku langsung tertuju ke arah nakas. Ternyata barusan Mas Ahmad kembali hanya untuk mengambil ponselnya. Pasti dia baru saja menerima pesan dari Sekar di kamar sebelah. Kekasih gelapnya itu pasti melapor soal sesuatu. Makanya dia kembali untuk mengambil ponselnya agar tidak ketahuan olehku. Dugaanku ini terasa sangat masuk akal. Aku mendesah kesal. Dua manusia itu benar-benar mengganggu ketenanganku. Sekarang rasa kantukku hilang entah kemana. Aku hanya bisa memandang nanar ke arah ponselku di atas nakas, menanti pesan dari Mbok Narti yang mungkin akan membawa kabar terbaru tentang ulah mereka. Ting! Bunyi notifikasi membuatku segera meraih ponselku. Hampir 10 menit aku menunggu, dan akhirnya pesan itu datang. Namun saat aku membuka pesan dari Mbok Narti, aku tertegun, mataku membelalak, dan darahku terasa mendidih. Sebuah foto muncul di layar. Foto yang tidak seharusnya ada, yang seharusnya tidak pernah aku lihat. Foto itu memperlihatkan Mas Ahmad dan Sekar berdiri di ruang tamu, berpelukan dengan mesra. Apa-apaan ini?
Betapa lancangnya mereka. Rasanya dadaku sesak melihat kenyataan yang terpampang di depan mataku. Mereka sudah tidak punya malu lagi. Berani-beraninya mereka memperlihatkan kebiadaban seperti itu. Bahkan di dalam rumah ini, aku mengetik balasan untuk Mbok Narti, meminta dia tetap berjaga di posisinya. Mbok, jangan kemana-mana ya. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Malam ini meskipun aku yakin Mas Ahmad merasa situasi tidak sepenuhnya aman, adegan menjijikan itu tetap terjadi. Namun aku juga yakin dia tidak akan berlama-lama. Rasa takut dan khawatir pasti mulai menghantuinya. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tetapi bayangan foto itu terus menghantui pikiranku. Rasanya malam ini aku benar-benar tidak bisa tidur. Tenang Arini, semua akan terungkap pada waktunya. Biarkan mereka bermain-main dengan api. Akhirnya mereka sendiri yang akan terbakar. Gumamku dalam hati. Malam itu sebelum Mas Ahmad kembali ke kamar, aku menelpon Mbok Narti. Mbok, malam ini cukup sampai di sini saja ya Mbok. Aku rasa Mas Ahmad juga tidak akan lama dengan Sekar, kataku. Ya sudah Bu, berarti si Mbok harus ngapain lagi Bu? Kata si Mbok polos. Oke Mbok, begini saja. Besok kita buat rencana kalau si Mbok mau pergi menemui anaknya yang sakit. Terus aku yang nganterin si Mbok ya. Aku yakin Mas Ahmad tidak bakalan mau untuk mengantar si Mbok. Nah, disitulah nanti aku izin nganterin si Mbok, kataku menjelaskan. Iya Bu, terus gimana lagi ya Bu? Apa nanti Pak Ahmad gak malah senang bisa berduaan dengan Sekar Bu? Kata si Mbok. Nah, itu tujuan saya Mbok. Nanti aku akan ke rumah Papa minta bantuan. Sekalian juga ngasih kesempatan buat Mas Ahmad berduaan dengan wanita jalang itu. Aku yakin pasti mereka akan berbuat yang aneh-aneh lagi. Nanti aku akan gerebek mereka Mbok, biar mereka malu. Ya sudah Bu, si Mbok ikut saja semua rencana Ibu. Iya Mbok, terima kasih ya. Pagi itu, aroma harum nasi goreng yang dimasak oleh Mbok Narti memenuhi ruang makan. Aku, Mas Ahmad, dan Mbok Narti duduk mengelilingi meja untuk menikmati sarapan. Momen yang nampak biasa saja, tetapi di dalam pikiranku, semua ini adalah bagian dari skenario yang telah aku susun dengan matang. Bu, maaf sebelumnya. Mbok Narti membuka percakapan sambil menunduk sedikit. Saya tadi subuh dapat kabar dari keluarga saya. Anak saya sakit, Bu. Jadi saya minta izin untuk pulang hari ini kalau boleh. Aku menatap Mbok Narti dengan ekspresi khawatir, bermain peran dengan sempurna. Anaknya sakit, Mbok. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tentu boleh pulang. Anak sakit itu prioritas, Mbok. Mas Ahmad sedang memakan nasi gorengnya. Berhenti sejenak dan menatap Mbok Narti dengan alis sedikit terangkat. Emangnya sakit apa, Mbok? Tanyanya singkat. Katanya demam tinggi, Pak. Jawab Mbok Narti, tetap memasang wajah cemas. Mas, bagaimana kalau kita antar saja sekalian? Kataku. Mas Ahmad mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Aku gak bisa ikut sayang. Ada urusan penting yang harus aku selesaikan hari ini. Urusan penting? Palingan cuma alasan supaya bisa berduaan dengan wanita jalang itu saat aku pergi, pikirku dalam hati. Tapi aku berusaha tetap tenang, bahkan tersenyum kecil. Aku menimpali dengan nada seolah tidak masalah. Ya kalau begitu, aku yang antar Mbok Narti pulang saja ya Mas. Rumahnya kan searah dengan rumah Ibu. Sekalian aku bisa mampir ke sana. Sudah lama juga aku gak ketemu Ibu, Mas. Dia menghela nafas panjang, lalu akhirnya mengangguk. Ya sudah, gak apa-apa. Rencananya kamu nanti pulang kapan? Gak tahu, Mas. Mungkin lusa aku pulang. Wajah Mas Ahmad langsung berubah ceria. Pantas saja gak mau diajak pergi.
Karena urusan pentingmu itu sebenarnya bukan tugas, tapi waktu untuk berduaan dengan wanita itu kan, Mas? Pikirku dengan getir. Selesai sarapan, aku dan Mbok Narti segera bersiap-siap. Saat aku membantu Simbok mengemasi barang-barangnya di dapur, dia berbisik pelan. "Lancar, Bu. Dia percaya kan?" Aku tersenyum tipis sambil melirik ke arah ruang kerja Mas Ahmad. "Tentu saja percaya. Dia itu kan terlalu sibuk dengan rencananya sendiri untuk bersama wanita itu, Bok." Kami keluar rumah bersama. Aku pun mengajak Noval dan juga Rafa menuju mobil yang sudah terparkir di depan. Sebelum naik, aku sempat menoleh ke arah rumah. "Dia pasti berpikir kalau aku lengah, Mbok," bisikku saat kami berdua duduk di dalam mobil. Mbok Narti hanya mengangguk kecil. "Sekarang tinggal kita lihat apa yang akan dia lakukan begitu tahu ibu sudah pergi." Aku menghidupkan mesin mobil sambil tersenyum tipis. "Tunggu saja, Mas Ahmad. Kali ini aku akan memastikan semua kebusukanmu terbongkar dengan jelas." Setelah sampai di rumah orang tuaku, aku merasakan lega yang bercampur dengan kegelisahan. Papa dan mamaku menyambutku di ruang tamu dengan senyuman hangat. Namun saat melihat wajahku yang nampak kusut, mereka langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Nak?" tanya Papa. Nada suaranya penuh perhatian. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku yang selama ini aku tahan. Segala kesedihan, amarah, dan kekecewaan seolah meledak begitu saja. Dengan suara yang terputus-putus, aku menceritakan semuanya kepada mereka tentang pengkhianatan Mas Ahmad, Sekar, dan bagaimana aku telah merencanakan ini bersama Mbok Narti. Mama langsung mendekapku dengan erat, berusaha menenangkanku sambil mengusap punggungku dengan lembut. "Sudah ya, Nak, jangan terlalu dipendam sendiri. Kamu gak sendirian, kami ada di sini," ucapnya dengan suara lembut. Namun berbeda dengan Mama, wajah Papa merah padam, tangannya mengepal di atas meja. "Kurang ajar dia, sudah diberi kepercayaan malah berbuat hal sekeji itu." "Pa, tenang dulu, Pa." Mama mencoba meredam amarah Papa. Tapi itu semua percuma. "Aku akan memecat dia sekarang juga. Tidak ada lagi tempat untuk orang seperti itu di perusahaanku," tegas Papa dengan nada tinggi. Aku buru-buru memegang tangan Papa, menatapnya dengan mata yang masih berlinang. "Papa, jangan sekarang, Pa. Aku ingin dia menderita dulu. Kalau Papa langsung memecat dia, itu terlalu mudah untuk dia, Pa. Dia harus merasakan akibat dari perbuatannya." Papa terdiam sejenak, menatapku dengan alis terangkat. "Apa maksudmu, Nak?" Dengan suara yang lebih tenang, aku menjelaskan rencanaku. Aku ingin mengungkap semua kebusukannya di depan mata semua orang, Pa. Biar dia malu dan tahu bagaimana rasanya dikhianati. Papa mengangguk pelan, lalu memahami maksudku. "Kalau begitu, kita harus lakukan ini dengan cara yang benar." Dia langsung mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Tidak lama kemudian, Papa berbicara dengan Pak Arif, pengacara pribadi keluargaku. "Pak Arif, kamu ke rumah saya sekarang juga ya. Ada urusan yang mendesak." Tidak sampai 1 jam, Pak Arif sudah duduk di ruang tamu kami. Aku menceritakan semuanya sekali lagi. Kali ini lebih terperinci, dan Pak Arif mendengarkan dengan serius sambil mencatat. "Kita bisa menyusun strategi untuk malam ini," ujar Pak Arif setelah aku selesai berbicara. "Pertama, kita perlu bukti konkret untuk mendukung kasus ini. Dan kedua, kita harus memastikan ada saksi yang kredibel. Bagaimana kalau kita berkoordinasi dengan ketua RT dan beberapa warga di sekitar rumah?" usulku. "Mereka bisa jadi saksi kan, Pak?" Pak Arif mengangguk. "Itu ide yang bagus, Bu. Kita bisa meminta mereka untuk ikut dalam penggerebekan, tapi kita harus memastikan semuanya dilakukan sesuai hukum." Aku mengangguk setuju.
Kalau begitu, kita jalankan rencana ini malam ini juga ya, Pak. Aku yakin Mas Ahmad akan memanfaatkan waktu aku pergi untuk berhubungan lagi dengan Sekar. Kami segera mengatur semuanya. Papa dan Pak Arif menghubungi ketua RT dan beberapa warga untuk memberitahu rencana ini. Semua nampak mendukung dan bersedia membantu. Sebelum kami menyelesaikan diskusi, Mama mendekatiku dan memegang tanganku. Nak, kamu yakin ingin melakukan ini? Mama hanya ingin kamu tidak terlalu larut dalam dendam. Aku menatap Mama dengan penuh tekad. Ma, aku harus melakukan ini. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak-anakku. Aku tidak bisa membiarkan Mas Ahmad terus berbuat seperti ini tanpa rasa bersalah. Malam itu, kami semua bersiap-siap. Aku tahu ini akan menjadi malam yang panjang, yang penuh emosi. Tapi aku juga tahu, ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan harga diriku yang telah diinjak-injak oleh pengkhianat. Kami berkumpul di rumah Pak RT dan aku menceritakan semua kejadian yang menimpa rumah tanggaku. Aku duduk bersama Papa, Pak Arif, dan beberapa warga kompleks yang sudah dihubungi sebelumnya. Pak RT Rozak, seorang pria parubaya dengan suara tegas, berdiri di tengah ruangan. Setelah mendengar ceritaku tentang pengkhianatan Mas Ahmad dan juga wanita itu, ia nampak marah besar. Tidak bisa dibiarkan. Kompleks ini punya aturan. Gila ya mereka berbuat mesum di tempat kita ini, ujar Pak Rozak sambil mengepalkan tangannya. Pak Arif mengangguk setuju. Sabar Pak, memang yang dilakukan suami Bu Arini dan babysitternya itu tidak benar. Tapi kita harus tetap melakukannya sesuai hukum. Ada 2 anggota polisi yang sudah saya hubungi. Mereka akan mendampingi kita untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meski hatiku bergejolak. Terima kasih Pak RT, Pak Arif, dan semuanya. Saya ingin malam ini menjadi pembuktian, bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi juga untuk menjaga nama baik kompleks ini. Setelah semua rencana matang, kami mulai bergerak tepat pukul 12 malam. 2 anggota polisi sudah tiba di lokasi, berdiri di dekat kami untuk memastikan penggerebekan berjalan sesuai prosedur. Aku membawa kunci cadangan rumah, yang selama ini kusimpan dengan harapan tidak pernah menggunakannya dalam situasi seperti ini. Kami berhenti di depan rumah. Suasana sepi seperti tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Lampu rumah Mas Ahmad masih menyala. Aku tahu mereka ada di dalam. Dengan isyarat dari Pak Arif, kami bergerak perlahan. Pintu utama kubuka dengan hati-hati menggunakan kunci cadangan. Suara klik dari pintu yang telah kubuka membuat jantungku berdegup kencang. Kami masuk satu persatu, memastikan tidak ada suara keras yang bisa memberi mereka peringatan. Ketika kami sampai di depan kamar tidur utama, aku tahu inilah saatnya. Dengan suara lantang, Pak Rozak mulai menggedor pintu kamar. Mas Ahmad, buka pintunya sekarang juga. Kami tahu apa yang kalian lakukan di dalam. Tidak ada jawaban. Pak Rozak semakin keras mengetuk pintu. Kalau kalian tidak buka pintu ini, kami akan memaksa masuk. Pak Arif memberi isyarat kepada polisi. Salah satu dari mereka membantu membuka pintu kamar dengan peralatan khusus. Dalam hitungan detik, pintu pun akhirnya terbuka. Saat pintu terbuka, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Mas Ahmad dan Sekar berada di atas ranjang. Keduanya tanpa sehelai pakaian pun. Mereka terlihat panik, berusaha menutupi tubuh mereka dengan selimut yang terlalu kecil untuk menyembunyikan dosa mereka. Pak Rozak menunjuk mereka dengan wajah marah. Astagfirullah Mas Ahmad, memalukan sekali kamu ini. Kalian tidak bisa dibiarkan. Kalian telah mencemarkan nama baik kompleks ini. Arak saja mereka, Pak. Gunduli saja mereka. Teriakan warga yang sudah emosi namun segera ditahan oleh anggota polisi. Tenang, tenang. Jangan main hakim sendiri. Kita bawa saja mereka ke kantor polisi, kata salah satu polisi itu.
Sekar menangis histeris, sementara Mas Ahmad mencoba berbicara. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku bisa jelaskan. Namun aku tidak memberinya kesempatan. Aku melangkah maju, menatapnya tajam. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mas. Semua ini sudah cukup jelas. Pak Arif berbicara dengan nada dingin. Kalian berdua akan kami proses sesuai hukum. Kami memiliki saksi, bukti, dan bahkan penggerebekan ini dilakukan di depan aparat. Tidak ada jalan keluar untuk kalian. Polisi segera mengambil tindakan, meminta Mas Ahmad dan Sekar berpakaian sebelum membawa mereka ke kantor polisi. Warga yang melihat kejadian itu mencibir dan berbisik-bisik. Aku pun tahu, hidup Mas Ahmad tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Saat mereka dibawa pergi, aku merasakan campuran antara kelegaan dan kesedihan. Aku tahu pernikahanku sudah berakhir, tapi aku juga tahu aku telah melakukan hal yang benar untuk diriku sendiri. Papa yang ternyata datang ikut bergabung dalam penggerebekan itu menepuk pundakku. Kamu sudah melakukan langkah yang besar, Nak. Sekarang, biar Papa dan Pak Arif yang urus sisanya. Kamu tinggal fokus saja untuk memulai hidup barumu. Aku mengangguk. Air mataku mengalir di pipiku. Malam itu, aku merasa harga diriku yang telah diinjak-injak akhirnya mulai kembali. Kantor polisi malam itu terasa begitu penuh dengan ketegangan. Mas Ahmad dan Sekar sudah dibawa ke dalam ruangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi emosi yang menguasai diriku belum juga reda. Aku duduk di kursi dengan tangan yang masih gemetar, menatap kedua orang yang telah menghancurkan hidupku. Mas Ahmad yang selama ini menjadi orang yang paling aku percayai, masuk ke ruangan dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan rasa penyesalan. Dia berjalan perlahan ke arahku, dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dengan cepat, dia berlutut di hadapanku, membungkukkan tubuhnya, dan mencium kakiku dengan tulus. Maafkan aku, Arini. Maafkan aku. Aku telah bersalah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terlalu terjebak dalam permainanku sendiri. Tolong maafkan aku, Arini. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu setelah semua yang terjadi. Suasana hening, hanya terdengar isakan tangisnya. Aku memandangnya dengan campuran perasaan yang sulit aku jelaskan. Sempat ada rasa goyah dalam hatiku melihat betapa dia menyesali perbuatannya. Hatiku sempat melunak, tapi aku segera mengingat semua yang sudah dia lakukan. Semua pengkhianatan yang terungkap begitu nyata di hadapanku. Aku berdiri dengan penuh kebencian, menatapnya dengan tajam. Jangan pernah meminta maaf lagi, Mas Ahmad, ujarku dengan suara yang terputus-putus oleh amarah yang tak bisa terbendung. Kamu tidak hanya mengkhianati kepercayaanku, kamu juga mengkhianati dirimu sendiri, Mas. Dan bahkan lebih buruk, kamu telah mengkhianati keluarga kita. Aku melihat Mas Ahmad meremas tangannya. Air matanya semakin deras mengalir. Tapi saya tidak bisa hidup dengan diri saya yang seperti ini. Saya menyesal, Arini. Saya sungguh menyesal. Aku menggelengkan kepala. Bibirku gemetar. Menyesal? Itu semua tidak cukup, Mas Ahmad. Kamu sudah terlalu jauh melangkah. Kamu tidak tahu betapa sakitnya aku melihat semua ini. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana lagi, Mas. Setiap kata yang keluar dari bibirku terasa seperti pisau yang tajam. Aku merasa bahwa walaupun dia telah menyesal, pengkhianatannya sudah terlalu dalam untuk bisa dimaafkan begitu saja. Di sisi lain, Sekar yang duduk di kursi tahanan nampak memandangi kami dengan mata yang penuh air mata. Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu apa yang aku lakukan itu salah. Aku tidak tahu kenapa aku bisa melakukan ini semua, Bu. Ujarnya dengan suara serak, memohon. Tapi aku tidak peduli. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti lelucon. Wanita itu tidak pantas mendapatkan sedikit pun perhatian dariku setelah semua yang telah dia lakukan.
Sekar mulai menangis lebih keras, gemetar ketakutan. Tolong, aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Lebih baik aku ingin bunuh diri saja. Isaknya hampir tidak terdengar di tengah tangisannya yang semakin keras. Aku menatapnya tanpa belas kasihan dengan tatapan yang membuatnya terdiam. Itu pilihanmu, Sekar, tapi aku tidak peduli dengan pilihanmu itu. Kamu sudah membuatku terhina, dan aku tidak akan merasa kasihan kepadamu. Dengan tegas, aku berdiri dari kursiku dan berbalik. Jangan pernah datang lagi ke kehidupanku, Sekar. Aku tidak ingin mendengar lagi permintaan maafmu atau apapun dari mulutmu, kataku sambil menatapnya dengan tajam. Mas Ahmad yang masih berlutut di hadapanku kembali meminta maaf tanpa henti. Saya benar-benar menyesal. Maafkan saya, Arini. Saya tahu saya tidak pantas meminta maaf. Tapi saya benar-benar berharap kamu bisa memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun aku sudah tidak bisa mendengar lagi perkataannya. Hati ini sudah terkunci rapat. Aku hanya bisa meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang sangat berat. Mungkin aku sudah tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Tapi aku tahu, inilah langkah pertama untuk melepaskan diriku dari pengkhianatan ini, meskipun rasanya begitu menyakitkan. Tepat pukul 2 pagi, aku bersama Papa dan Pak Arif akhirnya sampai di rumah. Semua terasa begitu sunyi, seolah dunia sedang tertidur lelap. Aku pun memutuskan untuk tidak langsung tidur. Meskipun tubuhku sangat lelah, aku merasa perlu menenangkan pikiranku terlebih dahulu. Langkah pertama yang aku ambil adalah mengambil air wudhu, membasuh wajahku yang terasa lelah, berharap bisa merasakan kedamaian. Setelah itu, aku menggelar sajadah di kamarku yang sunyi. Di bawah lampu yang redup, aku memulai sholat malam dengan khusyuk. Setiap gerakan dan doa yang aku ucapkan dengan penuh perasaan, mencoba mencari ketenangan setelah semua yang terjadi. Begitu selesai melakukan sholat, aku duduk sejenak dan mengangkat kedua tanganku untuk berdoa. Hati ini penuh dengan perasaan marah, kecewa, dan kebingungan. Namun aku tahu, hanya kepadanya aku bisa berharap dan mencari kekuatan. Dengan suara yang perlahan, aku mulai berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati hamba-Mu ini. Aku datang kepadamu dengan hati yang penuh luka dan kecewa. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui betapa berat ujian yang aku rasakan. Tetapi dalam pengkhianatan yang aku alami, aku memohon kepadamu ya Rob, berikanlah aku kekuatan untuk bisa menghadapi semua ini. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepadaku agar aku bisa menyikapi semua yang telah terjadi dengan bijaksana. Ampunilah segala dosa dan kehilafanku. Kuatkanlah hatiku dan lapangkanlah dadaku. Aku mohon agar Engkau memberikanku kekuatan untuk mengatasi rasa sakit ini dan tetap berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jika ini adalah ujian yang harus aku hadapi, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Namun aku juga memohon agar Engkau memberikan keadilan bagi mereka yang telah menyakitiku, agar kebenaran bisa terungkap dan hak-hakku dikembalikan. Ya Allah, berikanlah aku ketenangan dalam hati dan pikiranku. Jauhkanlah aku dari segala perasaan buruk yang bisa membuatku lemah. Hanya padamulah aku berserah, dan hanya padamu pula aku berharap. Setelah doa ini, aku merasa sedikit lebih ringan. Walaupun amarahku belum sepenuhnya hilang, setidaknya aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Allah selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah hamba-Nya, dan aku hanya bisa berharap Dia memberikan yang terbaik untukku. Setelah melipat sajadah, aku duduk di atas karpet, memandangi wajah kedua anakku, Naufal dan Rafa, yang tengah tertidur dengan pulas di atas kasur mereka. Melihat wajah mereka yang polos dan penuh ketenangan,
Hatiku merasa sedikit tenang, meskipun pikiran dan perasaan di dalam dada masih terus bergejolak. Aku kembali teringat pada masa laluku, saat aku mengenal Mas Ahmad dan segala yang terjadi sebelum semua ini mengubah hidupku. Aku menutup mataku sejenak dan membiarkan kenangan itu mengalir. Mas Ahmad, dulu dia adalah pria yang sangat aku cintai. Aku mengenalnya saat kuliah. Mas Ahmad bukanlah sosok yang langsung menarik perhatian banyak orang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku nyaman. Dia adalah tipe pria yang lebih suka diam dan tidak banyak bicara. Namun ketika berbicara, kata-katanya selalu bijaksana dan penuh makna. Kami mulai dekat, hingga akhirnya kami menjalin hubungan. Kami hampir 2 tahun berpacaran, melewati suka dan duka bersama, berbagi mimpi tentang masa depan. Saat itu, Mas Ahmad selalu ragu tentang dirinya sendiri. Dia merasa tidak pantas untuk menjadi pasangan seorang anak pengusaha besar sepertiku. Aku datang dari keluarga yang sangat berbeda dengannya. Ayahku memiliki perusahaan besar, dan namaku terhubung dengan reputasi yang sudah terkenal. Sedangkan Mas Ahmad, dia berasal dari keluarga yang sederhana. Namun dia adalah pria yang sangat gigih dan tidak pernah menyerah dalam apapun yang dia lakukan. Ketika dia merasa ragu, aku selalu meyakinkannya, memberinya semangat agar tidak terhalang oleh latar belakang kami yang berbeda. Setelah kami lama berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Namun sebelum itu, Mas Ahmad mengajukan satu hal yang sangat penting baginya. Dia ingin meyakinkan papaku bahwa dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mampu menghadapi tantangan yang akan datang dalam hidupnya. Meskipun aku sudah meyakinkan papa, Mas Ahmad merasa perlu membuktikan dirinya lebih jauh lagi. Dan akhirnya, setelah kami menikah, papa memberinya kesempatan yang besar. Setelah melihat dedikasi dan kerja keras Mas Ahmad, papaku menawarkan jabatan yang penting di perusahaannya. Itulah momen yang sangat berharga bagi kami. Saat itu, Mas Ahmad begitu bersyukur dan berjanji akan memberikan yang terbaik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kami. Aku merasa begitu bahagia. Merasa bahwa keputusan kami untuk menikah adalah langkah yang benar. Kami memulai kehidupan baru dengan penuh harapan dan impian. Namun semuanya berubah ketika aku mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Sekar. Kenangan indah tentang perjalanan kami berdua, tentang bagaimana kami berjuang bersama, seolah sirna begitu saja. Aku teringat saat Mas Ahmad berkata padaku bahwa dia bisa sukses, bahwa dia bisa membuat aku dan papaku bangga. Semua itu terasa sia-sia sekarang. Aku memandang Naufal dan juga Rafa, 2 malaikat kecil yang menjadi alasanku harus terus bertahan, meskipun hatiku hancur dan sakit. Aku harus tetap kuat untuk mereka. Mereka adalah masa depanku, dan aku akan melawan segala pengkhianatan ini demi kebahagiaan mereka. Setelah kejadian yang mengungkapkan pengkhianatan Mas Ahmad, langkah pertama yang aku ambil adalah mengumpulkan seluruh bukti yang bisa mendukung posisiku dalam perceraian ini. Pak Arif, pengacara keluarga kami, segera memberikan dukungan hukum yang sangat dibutuhkan. Dengan semua bukti yang ada, foto-foto, rekaman, dan juga saksi dari penggerebekan yang aku lakukan, Mas Ahmad tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang telah terbongkar. Pada awalnya, Mas Ahmad berusaha keras untuk menyangkal, bahkan mencoba memberikan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Namun dengan perjanjian pranikah yang kami buat sebelum menikah, posisiku sangat kuat. Kami telah menyetujui bahwa jika terjadi perselingkuhan atau pelanggaran terhadap komitmen pernikahan, hak-hak finansial dan pembagian harta akan diatur dengan sangat jelas. Dengan dokumen itu, aku memegang kendali penuh dalam proses perceraian ini. Mas Ahmad yang awalnya merasa dirinya masih memiliki kekuatan karena statusnya sebagai suamiku, kini menyadari bahwa semuanya telah berubah. Semua harta yang dia peroleh sejak menikah, baik itu berupa gaji
Aset dan jabatan yang diberikan oleh papaku akan dicabut dan dia tidak berhak atas apapun lagi. Bahkan perusahaan papaku sudah mengeluarkan surat pemecatan, yang berarti dia akan kehilangan jabatan penting yang dulu dia raih dengan keras. Proses perceraian berlangsung sangat cepat. Aku tidak memberikan kesempatan pada Mas Ahmad untuk berpikir lebih lama atau mengulur waktu, dan tidak butuh waktu lama bagi hakim untuk memutuskan perkara ini. Perceraian kami dilakukan dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang aku bayangkan, karena Mas Ahmad tidak memiliki hak apapun lagi, baik secara hukum maupun finansial. Hari-hari sebelum persidangan penuh dengan ketegangan, namun aku tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Aku sudah cukup lelah dengan semua kebohongan dan pengkhianatannya. Dan kali ini, aku hanya ingin menuntut keadilan. Pada sidang terakhir, Mas Ahmad hanya bisa terduduk diam, tidak mampu memberikan pembelaan yang berarti. Wajahnya nampak muram, seolah-olah dunia yang dia bangun selama bertahun-tahun telah runtuh seketika. "Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Ahmad," kataku dengan tegas saat persidangan selesai. "Semua yang kamu lakukan padaku dan anak-anak akan ada akibatnya. Aku sudah cukup menderita karena dirimu, dan aku tidak akan memberikan kesempatan kedua." Aku tidak merasa senang ataupun bangga karena berhasil mengalahkannya dalam perceraian ini. Semua itu bukanlah kemenangan, melainkan pembebasan. Pembebasan dari hubungan yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan. Kini, aku hanya fokus untuk membangun kembali kehidupanku bersama kedua anakku. Mereka adalah alasan aku untuk bertahan, dan mereka adalah masa depanku yang tidak akan pernah bisa dirusak oleh siapapun, termasuk oleh Mas Ahmad. Dengan perceraian yang sudah selesai, aku merasa sedikit lega. Namun aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Aku harus lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh untuk memulai babak baru dalam kehidupanku. Kini aku hanya ingin melihat Noval dan juga Rafa tumbuh dengan bahagia, tanpa beban dan tanpa ketakutan, dengan dunia yang lebih baik daripada yang pernah aku dan Mas Ahmad jalani. Setelah perceraian yang resmi, kehidupan Mas Ahmad dan juga Sekar berubah drastis. Mas Ahmad yang dulu nampak begitu percaya diri dengan jabatannya yang tinggi, kini terjerumus dalam kenyataan pahit. Tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan tetap, dan tanpa nama yang terhormat, hidupnya berbalik 180 derajat. Awalnya, Mas Ahmad mencoba mencari pekerjaan baru, berharap bisa bangkit dan kembali membangun karirnya. Namun karena perbuatan bejatnya yang telah terungkap ke publik, banyak perusahaan yang menutup pintu bagi dirinya. Papaku dan perusahaan-perusahaan besar lainnya segera mengeluarkan peringatan untuk tidak memperkerjakan Mas Ahmad, dan reputasinya sekarang benar-benar hancur. Sementara itu, Sekar yang dulu menjadi babysitter, kini hidup bersamanya di sebuah kontrakan kecil yang kumuh. Dulu Sekar hidup dalam kenyamanan, namun setelah terbongkarnya perselingkuhan mereka, hidup Sekar pun ikut berubah. Dia tidak punya pekerjaan yang layak, karena siapa yang mau memperkerjakannya setelah mengetahui kebusukannya. Kontrakan mereka yang terletak di pinggiran kota itu bahkan jauh dari kata layak, dan jalanan di sekitarnya penuh dengan sampah. Mas Ahmad yang dulu mengenakan jas mewah dan mengemudi mobil mewah, kini terlihat lusuh dengan pakaian yang robek dan kumal. Setiap pagi dia terpaksa mengumpulkan sampah dari tempat-tempat sampah, mencari barang-barang bekas yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Di sisi lain, meski aku tidak merasa senang dengan kehancuran hidup mereka, aku merasa bahwa mereka layak mendapatkannya. Mas Ahmad yang telah mengkhianatiku dan menginjak-injak harga diriku harus merasakan akibat dari perbuatannya. Aku meskipun hidupku masih penuh dengan tantangan, bisa sedikit bernafas lega. Aku sudah melewati masa-masa sulit dan tidak akan pernah kembali lagi ke masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Kini aku hanya ingin fokus pada kedua anakku, Noval dan Rafa, serta membangun hidup baru yang lebih baik dan penuh kebahagiaan.